Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang kami dapati dengan setia dan tiada henti, mengampuni akan setiap dosa pelanggaran kami. Dan hari ini Tuhan, kami juga mau belajar daripada kasih-Mu, yang juga boleh belajar untuk mengampuni kepada orang-orang yang telah menyakiti kami, ataupun kami yang mungkin juga telah menyakiti orang lain. Pada saat ini Tuhan, berbicaralah kepada kami, supaya kami juga boleh belajar memiliki kepekaan akan apa yang telah kami lakukan terhadap saudara-saudara kami. Saat ini Bapa, berfirmanlah kepada setiap kami, berbicaralah kepada setiap kami. Biarkanlah kami boleh belajar akan pengampunan yang Tuhan telah tunjukkan kepada kami. Dan biarkanlah pada siang hari ini kami boleh bersama-sama berada dalam tuntunan Roh Kudus untuk juga boleh mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memberi diri untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada hari ini bacaan kita terdapat di dalam Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 hingga kepada ayatnya yang ke-29. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu sekalian dan silakan Bapak Ibu dapat menyimaknya di layar depan. Raja Herodes mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal. Dan orang-orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia, yakni Yesus. Yang lain mengatakan dia itu Elia, nabi-nabi yang terdahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes bahwa tidak halal engkau mengambil istri saudaramu Filipus. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila Herodes mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Yohanes merasa senang juga mendengarkan dia. Herodes senang juga mendengarkan Yohanes. Namun akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesarnya, perwira-perwiranya dan juga orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan menyukakan hati daripada Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, kepada anak daripada Herodias ini, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu. Mintalah, sekalipun itu adalah setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, apa yang harus kuminta, ibu? Jawab Herodias, ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat anak ini pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja.
Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya ke dalam kuburan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita baca dari Markus pasal yang ke-6 ini adalah sebuah peristiwa yang begitu tragis. Peristiwa yang begitu mengerikan dari satu sosok pribadi yang menyimpan dendam. Dan mungkin di dalam bahasa Indonesia kita mengenal satu istilah dendam keramat, dendam kesumat. Dendam yang tidak bisa tidak itu harus dilaksanakan sebelum mati. Dendam yang tidak bisa tidak harus dikerjakan, kalau tidak sepanjang hidupnya nggak akan merasakan damai. Dan peristiwa yang kita baca di dalam Markus pasal yang ke-6 ini adalah salah satu dari sekian banyaknya cerita-cerita tragis tentang pembalasan dendam dari satu pribadi yang meladeni akan dosa di dalam hidupnya. Jikalau kita menyimak di dalam bacaan-bacaan Alkitab kita yang lainnya, pada permulaan kehidupan ini ada seorang yang bernama Kain menaruh dendam kepada saudaranya sendiri, yakni Habel. Oleh karena dia melihat bahwa persembahan Habel itu lebih diterima oleh Allah, lebih harum, lebih diperhitungkan. Sehingga diam-diam dia menyimpan kemarahan, dia menyimpan kebenciannya itu. Dan kemudian dia meladeni dosanya, dan dosanya membuahkan kejahatan. Kain membunuh Habel. Dan dendam ini juga memunculkan dosa-dosa yang lain. Bapak Ibu Saudara, kita melihat rangkaian keturunan-keturunan daripada Kain. Bahkan ketika Allah bertanya kepada Kain, "Kain, di mana saudaramu Habel?" Kain berkata, "Aku nggak tahu." Bapak Ibu Saudara, seperti yang selalu saya katakan bahwa dosa itu selalu 1 tambah 1, tambah 1 dan tambah 1. Hari ini kita diajak untuk melihat tentang yang namanya dendam. Dari peristiwa-peristiwa yang tercatat di dalam Alkitab, masih ada banyak lagi Bapak Ibu Saudara. Kita juga bisa melihat akan satu sosok yang namanya Isabel, istri daripada Raja Ahab, yang juga menaruh dendam kepada Elia. Ketika Elia menegur suaminya, ketika Elia membunuh semua nabi-nabi Baalnya, Isabel melayangkan sebuah sumpah untuk memburu Elia. Dan bahkan Elia lari terbirit-birit ke padang gurun menyelamatkan dirinya. Dan bahkan Elia ketika diperhadapkan kepada dendam daripada Isabel ini, menjadi depresi di padang gurun sana. Mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, lebih baik engkau cabut saja nyawaku." Dengan kondisi dia dikejar-kejar oleh Isabel untuk dibunuh. Namun Tuhan punya anugerah kepada Elia di sana. Dan kisah di Raja-Raja pasal 19 ini tidak berhenti di sana, Bapak Ibu Saudara. Pribadi yang pendendam akan mendendam. Isabel bukan hanya mendendam kepada Elia, tapi dia juga menyimpan dendamnya kepada Nabot, sang pemilik kebun anggur yang begitu diinginkan oleh suaminya. Ahab itu seperti anak kecil, Bapak Ibu Saudara, diceritakan merengek-rengek, pengen punya kebun anggurnya si Nabot, pengen mainan yang ada di sana untuk dimiliki. Isabel yang mendengar keinginan suaminya itu, lalu menginginkan juga tanahnya. Namun Nabot dengan tegas menolak. "Gak layak bagiku untuk memberikan tanah nenek moyangku ini kepadamu. Ini kebun anggur yang sudah kami pelihara turun-temurun." Ahab menjadi sakit hati.
Rasa sakit hati itu menular kepada istrinya, kepada pasangannya, yakni Isabel. Dan orang yang mendendam ini, Bapak Ibu Saudara, bisa merancangkan sebuah rancangan yang begitu sangat keji. Itu kalau di KUHP itu pasalnya itu berlapis. Selain pembunuhan berencana dan yang lain-lainnya. Bapak Ibu Saudara, dendam itu sesuatu yang mengerikan, yang kalau diladeni, yang kalau dipelihara, itu akan makin besar dan membuat kita bisa mulai merancangkan intrik-intrik yang sangat keji dan sangat mengerikan. Kita lihat Herodias merancangkan sedemikian rupa mencari kesempatan supaya suaminya Herodes dapat memenuhi keinginannya untuk membalas dendam kepada Yohanes Pembaptis yang memberikan teguran kepadanya. Dan demikian dengan Isabel. Dia merancang sedemikian rupa supaya Nabot ini dibunuh. Jadi suatu waktu Isabel mengirim beberapa utusan untuk menjadi saksi-saksi palsu, untuk berdusta menerangkan bahwa Nabot ini telah menghujat Tuhan, bahwa Nabot ini melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Dan orang-orang yang ada pada saat itu menjadi terpicu, menjadi terhasut, dan melempari Nabot dengan batu sehingga Nabot mati dirajam batu. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa dendam ini begitu luar biasa. Dendam ini kalau kita pelihara akan jadi satu hal yang sangat-sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, dendam ini dapat mengambil bentuk yang beragam serta juga menghasilkan kejahatan yang beragam dan terus menghasilkan buah-buah kejahatan yang semakin hari semakin banyak jikalau kita pelihara. Rasa sakit, rasa tertolak, rasa tidak menyenangkan ketika kita dihina, itu adalah sesuatu hal yang normal untuk kita rasakan. Tetapi ketika rasa sakit itu kita responi dengan kebencian, kita responi dengan dendam yang kita simpan, yang kita pendam, dan kita sirami tiap waktu, itu dapat jadi satu bom waktu yang bukan hanya memberangus atau menghancurkan orang lain, tetapi juga menghancurkan diri kita. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, dunia kita ini adalah dunia yang telah terpapar, terdistorsi oleh dosa. Sehingga kita melihat bahwa pembalasan adalah hal yang wajar. Itu adalah instingtual. Itu adalah sesuatu yang normal yang muncul ketika kita tersakiti. Ketika kita mengalami hal yang tidak menyenangkan. Ketika kita merasa terancam, kita mempertahankan diri kita dengan melakukan pembalasan kembali. Dan ini seperti yang dikatakan oleh William Shakespeare, pujangga yang tentu kita semua cukup kenal. Dia mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara, jikalau Anda menusuk saya, menusuk kami, apakah kami tidak berdarah? Jikalau Anda menggelitik kami, apakah kami tidak tertawa? Jikalau Anda meracuni kami, apakah kami tidak mati? Dan jikalau Anda menganiaya kami, apakah kami tidak balas dendam? Apa yang dikatakan oleh William Shakespeare ini adalah nilai atau norma yang seringkali kita temui di dalam masyarakat kita masa kini, dalam konteks zaman-zaman sejarah masa lalu. Ini jadi hal yang sangat normal ketika kita tersakiti, kita mempertahankan diri, kita serang balik. Ini adalah nilai yang kita tangkap dari dunia ini. Bahkan Bapak Ibu Saudara, dunia kita sekarang ini, kalau Bapak Ibu menyimak ya film-film yang lagi happening beberapa tahun ini atau belakangan ini, Bapak Ibu pasti tahu ini muka-mukanya siapa di sini gitu ya. Ada, saya nggak tahu namanya siapa ya. Tapi ada film Itaewon Class, cerita balas dendam, pembalasan dendam yang manis.
Ada hierarki tentang sekelompok anak muda, di mana seorang pemuda masuk ke sekolah kakaknya, abangnya, karena abangnya mati misterius di sana. Pelakunya nggak ketangkap. Ada cerita Kolosal tahun 96, mata ganti mata, tentang seorang istri yang membalaskan dendam karena suami dan anaknya dibunuh, tetapi pelakunya tidak diadili. Dan hukum angkat tangan, tidak bisa memberikan keadilan, sehingga mereka melakukan balas dendam dengan caranya. Dunia mengajarkan kita dengan satu istilah, sweet revenge, pembalasan yang manis. Namun Bapak Ibu Saudara, apakah hal ini adalah hal yang benar? Kita melihat rangkaian sejarah dunia yang paling besar, misalnya Rudolf Hitler, yang kita tahu seorang diktator yang begitu luar biasa berkuasa dan juga luar biasa kejinya, membunuh jutaan orang Yahudi di camp yang istilahnya kita kenal sebagai Holocaust. Satu masa kelam di mana orang-orang Yahudi itu ditangkap dari berbagai negara, khususnya Jerman, dimasukkan ke dalam camp itu. Kemudian bukan hanya ditangkap, dikurung di sana, bahkan mereka jadi bahan uji coba racun dan obat-obatan. Bahkan sebagian besar di antara mereka dijadikan sabun, Bapak Ibu Saudara. Lemak-lemaknya itu diambil untuk dijadikan sabun. Satu tindakan yang begitu keji yang lahir dari sebuah cerita dendam. Ini ada sebuah teori yang cukup terkenal dan cukup disetujui oleh orang banyak, walaupun belum terbukti karena catatannya sangat kurang. Adolf Hitler itu sangat membenci orang-orang Yahudi oleh karena ibunya itu sakit kanker, dicurigai sakit kanker, dan diobati oleh seorang dokter Yahudi, namun tidak selamat. Dan di dalam masa pengobatannya ini, mamanya itu mendapatkan banyak sekali treatment pengobatan dari obat-obat uji coba. Sehingga pribadi ini tumbuh kembang. Berkaitan juga pada saat itu, pada masa itu juga ada satu gerakan yang memang gerakan membenci orang-orang Yahudi. Dan Hitler tumbuh jadi seorang diktator, penguasa yang luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Membunuh jutaan orang-orang Yahudi di dalam camp ini. Dendam, rasa benci yang dipelihara itu bisa menggoncangkan sejarah sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara. Itu dalam bentuk negatif yang kita tahu betul itu bahwa itu dendam yang sangat-sangat negatif Bapak Ibu Saudara. Tapi ada dendam yang sweet revenge. Dari cerita-cerita ini kelihatannya ini perjuangan seseorang mencari keadilan, perjuangan seseorang yang terluka, yang teraniaya, mencoba untuk membalikkan keadaan. Demi apa? Demi balas dendam yang manis. Ini yang dunia ajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Bahkan Bapak Ibu Saudara, tren kecantikan di Korea Selatan, Bapak Ibu Saudara yang muda-muda juga pasti tahu ya, khususnya para perempuan, bahwa Korea Selatan itu terkenal dengan operasi plastiknya. Tetapi ternyata saya sempat nonton satu video yang mengungkapkan bahwa tren operasi plastik ini adalah produk hasil balas dendam Korea Selatan terhadap penjajahan yang mereka alami dari Jepang pada tahun 1910 sampai 1945. Setelah Perang Dunia Kedua selesai tahun 45, orang-orang Korea Selatan itu kehilangan identitas dirinya. Oleh karena mereka dijajah begitu lamanya dan begitu kejinya oleh orang Jepang. Mereka kehilangan identitas dirinya oleh karena tidak ada satupun konteks dalam kehidupan Korea Selatan yang tidak dipengaruhi oleh penjajahan Jepang. Sehingga setelah selesai Perang Dunia Kedua pada tahun 45, ketika Korea Selatan diserahkan kepada Amerika pada saat itu, mereka mulai mencari jati dirinya, mulai mau mengubur masa lalunya, mau mulai mengubur setiap luka-luka trauma yang mereka alami ketika dalam masa penjajahan Jepang. Dan salah satunya adalah
nilai atau value kecantikan yang selama ini mereka pegang. Muka bulat, mata bulat, sipit. Itu adalah nilai kecantikan zaman itu. Dan sangat dipengaruhi oleh penjajahan Jepang. Dan pada tahun 45 ketika mereka bebas dari Jepang, mereka itu ingin kubur semua hal-hal yang berkaitan dengan Jepang. Sehingga nilai kecantikan yang selama ini mereka pegang, yang dagunya bulat, matanya sipit tanpa kelopak mata, tanpa double eyelid itu mereka mau ubah semuanya. Oleh karena pada saat itu juga Amerika itu masuk pada tahun 50-an, dan Amerika masuk dengan propagandanya untuk menunjukkan bahwa kami Amerika adalah bangsa yang baik, yang mau menolong kalian pulih dari masa-masa trauma kalian dan penjajahan kalian. Amerika mulai mengirim tenaga medisnya dan yang lain-lainnya. Dan kemudian orang Korea pada tahun 50-an ada sebuah cerita tentang seorang penerjemah wanita yang menikah dengan orang Amerika yang meminta operasi pertama di Korea Selatan untuk mengubah kelopak matanya yang tidak ada kelopak mata itu jadi double eyelid. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Karena pada saat itu orang Amerika punya penilaian bahwa wajah dengan mata yang sipit tanpa kelopak mata itu adalah wajah yang diam-diam bisa menekam dari belakang, penuh dengan intrik. Sehingga untuk menghapus image itu, banyak orang-orang Korea Selatan pada zaman itu mencoba untuk memindahkan nilai kecantikan mereka yang tadi mata sipit, dagu bulat, itu pindah ke nilai-nilai yang diterima oleh orang Barat. Dagu yang lebih bentuknya V-shape katanya ya gitu ya. Mata yang lebih bulat dengan kelopak mata yang kelihatan lebih ramah dan tidak ada intriknya. Dan ternyata operasi plastik ini adalah satu budaya, produk budaya yang juga mereka lakukan untuk membalas dendam kepada orang-orang Jepang. Istilahnya sweet revenge, pembalasan dendam yang manis. Demikian juga dengan produk-produknya. Kalau Jepang punya Sony, Korea punya Samsung. Kalau ini punya ini, kami punya ini. Kalau di situ ada mobil Jepang, kami punya mobil Korea. Jadi semua produk-produk ini adalah produk-produk balas dendam yang dikemas dengan cantik, dikemas dengan manis, kut-angkut sebagai pembalasan dendam yang manis. Namun Bapak Ibu Saudara, akan sangat miris sekali kalau ternyata arah kehidupan kita itu dipengaruhi atau berjalan, diarahkan hanya kepada rasa sakit yang kita pendam, rasa sakit yang kita ingin lampiaskan kepada lawan kita. Sehingga pada hari ini saya mau mengajak kita semua untuk mencoba menghadirkan antidot atau penangkal daripada dendam, rasa sakit hati yang kita simpan, rasa benci yang kita pendam dengan akronim kata ampuni. Kalau ada dendam pada saat ini yang kita pelihara, mari kita belajar daripada Tuhan kita, ampuni dengan akronim ampuni. Bagian yang pertama adalah ambil dan serahkan. Ambil dan serahkan dendam kita kepada Tuhan. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Saya punya kendi di sini. Meskipun kendi ini tidak 100% menggambarkan kendi yang akan saya sampaikan. Zaman dahulu, orang Afrika itu kalau menangkap monyet, itu menggunakan kendi, Bapak Ibu Saudara. Kendinya tidak seperti ini, tapi kendinya itu mulutnya itu lebih kecil. Jadi memanjang dan kecil, dan hanya muat satu lengan monyet saja. Dan ketika orang Afrika memasang jerat, umpan, jadi umpannya itu dimasukkan ke dalam kendi sini, entah itu buah-buahan atau kacang-kacangan yang memang menarik monyet itu. Monyet itu akan datang ke kendi yang telah disiapkan, dan kendi yang telah disiapkan ini ditanam di bawah tanah. Dan ketika monyet itu datang, monyet itu akan meronggoh isi daripada kendi ini. Dan ketika dia meronggoh,
makanan atau umpan yang ada di dalam, tangannya itu akan menggenggam barang yang dia ambil. Tapi oleh karena mulut daripada kendi ini kecil, maka ketika tangannya menggenggam, volume tangannya itu lebih besar, itu tidak bisa keluar dari kendinya. Kendi yang ditanam di tanah itu. Jadi monyet ini akan stuck, akan terjebak di kendi ini atau di perangkap ini. Dan ketika monyet itu terperangkap di kendi ini, monyet itu akan panik. Dan ketika dia panik, dia akan meronta-ronta. Dan monyet itu baru akan diam ketika monyet itu sudah lemas, kehilangan energinya. Dan pada saat itu pemburunya, orang Afrika itu akan menangkap monyet tersebut. Bapak Ibu Saudara, dendam itu seperti demikian. Kebencian yang kita tampung, kebencian yang kita simpan, yang kita pendam, itu seperti kendi ini. Kita menggenggam semua kebencian kita menggenggam semua sakit hati kita menggenggam semua harga diri kita yang terluka di dalam kendi ini. Dan kita terjebak di kendi ini. Dan kendi ini adalah masa lalu kita. Kita nggak suka sama orang itu. Orang itu pernah menghina kita. Orang itu pernah melecehkan kita. Lalu kita ngomong dengan kemasan yang apik, ciamik, manis itu. Lihat saja, suatu waktu aku sukses, kamu akan datang sujud kepadaku. Itu yang terjadi di film-film yang barusan saya tunjukkan. Dan juga terjadi di kehidupan nyata kita, Bapak Ibu Saudara. Oh, sekarang kamu boleh hina saya. Gak apa-apa, lihat saja. Nanti pada waktunya kamu akan datang minta maaf sama saya. Atau seringkali Bapak Ibu Saudara, kita mengemasnya juga dengan bahasa yang sangat-sangat rohani. Kita pakai, nanti ada karmanya kamu, pakai bahasa agama seberang. Atau kita orang Kristen juga seringkali juga merohanikannya dengan cara yang sangat-sangat ciamik, manis. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Lihat saja nanti Tuhan yang balas kamu. Bapak Ibu Saudara, kebencian kita, amarah kita, itu kita kumpulkan dan membuat kita terjebak di masa lalu kita. Bahwa ada satu pribadi yang kita benci banget karena sudah pernah menghina kita, telah menganiaya kita, telah pernah menyudutkan kita, atau pernah menelantarkan kita. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak kisah tentang dendam yang kita juga simak dalam berita kita baru-baru ini, bukan? Seringkali kita mendengar kisah tentang seorang karyawan yang merampok bosnya sendiri. Seringkali juga kita mendengar kisah tentang seorang anak yang membunuh orang tuanya, bahkan memutilasi orang tuanya. Seringkali kita mendengar begitu banyak berita-berita yang demikian, Bapak Ibu Saudara. Bahkan baru-baru ini kita juga mendengar berita, bukan? Kisah tentang sepasang orang tua yang meninggal di usia tuanya di sebuah rumah tanpa diketahui orang selama beberapa hari, bahkan anaknya juga nggak tahu. Kita nggak tahu ada kisah apa di balik ini, Bapak Ibu Saudara, sehingga anak itu juga nggak punya keinginan, nggak punya kerinduan untuk tahu kabar orang tuanya. Bahkan ketika orang tuanya ini ditanya mau dikubur apa enggak, kapan datangnya, jawaban anak ini adalah belum tahu. Bapak Ibu Saudara, bisa jadi ini juga beranjak dari kisah seorang anak yang begitu membenci orang tuanya. Dan ketika dia sudah dewasa, ketika dia sudah mandiri, ketika dia tidak lagi punya kebergantungan sama orang tuanya, dia tinggal bilang, bye-bye mama, papa, aku gak akan pernah lagi bersentuhan sama kalian. Atau mungkin perang saudara. Saudara satu dengan yang lain gak kenal lagi satu dengan yang lain. Kita juga mendengar berita, bukan? Baru-baru ini ada seorang ibu yang dituntut oleh anaknya sendiri ratusan M. Dan bahkan dituntut pidana di penjara. Bapak Ibu Saudara, dendam itu sesuatu yang mengerikan, yang kalau kita nggak sadari, yang kita nggak waspada, bisa membawa kita menjadi pribadi yang begitu keji dan menyeramkan. Oleh karena itu, pada hari ini, mari sama-sama kita melepaskan semua rasa sakit hati kita lepaskan semua harga diri kita lepaskan
semua hal-hal yang membuat kita terluka, supaya kita bisa mengeluarkan tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita ambil semua rasa sakit hati itu, semua rasa luka itu, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini sakit hatiku, ini dendamku, rasa benciku kepada orang-orang itu. Sehingga kita tidak sama seperti Herodias atau Isabel atau Kain, atau mereka yang menunjukkan akan kebenciannya dengan melaksanakan balas dendamnya itu, Bapak Ibu Saudara. Mari kita ambil semua rasa sakit hati itu, semua luka itu, kita serahkan kepada Tuhan. Supaya kita jangan terjebak kepada hukum pembalasan, atau yang seringkali kita dengar, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bapak Ibu Saudara, hukum ini seringkali disalah kaprah, salah tangkap, salah dipahami. Hukum ini bukan maksudnya kalau kamu disakiti, patah satu gigi, ganti satu gigi, musuhmu juga harus kehilangan satu gigi. Kalau dia pukul kamu, kehilangan dua gigi, kamu juga harus pukul balik dia dua gigi. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Hukum ini adalah untuk menjamin korbannya dapat kompensasi ganti rugi yang sebanding dengan kerugian yang dialami. Bukan untuk melakukan pembalasan yang setimpal. Oleh karena, mengapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa enggak gigi ganti gigi, mata ganti mata? Gawat Bapak Ibu Saudara. Sama seperti apa yang Gandhi katakan. Kalau mata ganti mata kita laksanakan, maka dunia ini akan penuh dengan orang buta. Karena Bapak Ibu Saudara, mari jujur dengan diri kita masing-masing. Setiap kita pasti pernah sakit hati. Setiap kita pasti pernah terluka. Setiap kita pasti pernah memiliki satu pribadi yang kita benci. Dan kalau kita membalasnya, maka kita tidak ubahnya dengan orang yang melukai kita, Bapak Ibu Saudara. Kita melakukan pembalasan. Kita juga mau orang itu ngalamin apa yang kita alamin. Dan Gandhi katakan, kalau itu kita lakukan, semua orang di dunia ini akan buta, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mau memastikan Bapak Ibu Saudara dipukul sama satu orang, ompong nih satu gigi. Lalu Bapak Ibu mau balas. Ketika Bapak Ibu balas, nggak sengaja, ompongnya jadi dua. Ompong dua, nggak terima dong, betul nggak? Sini, kelebihan satu. Sini, tonjok lagi. Kelebihan lagi. Jadi ompong semua deh kita. Sudah buta, ompong lagi semua. Wah, kacau. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari bawa semua rasa sakit hati kita, semua kemarahan kita, semua kebencian kita kepada yang punya hak. Mata kita ini bukan kita yang punya hak. Mata orang lain bukan punya kita. Kita nggak punya hak. Satu-satunya yang punya hak atas semua anggota tubuh kita ini adalah Tuhan kita yang menciptakan kita. Sehingga Roma pasal 12 ayat yang ke-19 dalam terjemahan yang sederhana dikatakan, saudara-saudara yang saya kasihi, jangan membalas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Biarlah Allah yang membalas kejahatan orang itu dengan murkanya. Karena dalam firman Tuhan tertulis, hanya aku yang berhak. Akunya ini kapital ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan, bukan aku kita. Bukan kita yang terluka, bukan kita yang teraniaya, bukan kita yang harga dirinya terluka. Tapi satu-satunya yang berhak memberikan hukuman adalah Tuhan. Sebab kenapa Bapak Ibu Saudara? Sebab penghukuman Tuhan itu selalu membawa kepada perubahan hidup. Selalu bersifat mendisiplinkan. Tidak sama seperti kita. Kita kalau mau hukum orang itu pengen orangnya hancur sehancur-hancurnya, bukan? Kita kalau mau hukum orang itu rasain tuh kan baru Atau ketika kita mendengar berita dari orang yang kita benci,
akhirnya kamu tuai deh apa yang kamu tabur. Sombong sih. Makanya dijauhin kan sama pelanggan-pelanggannya. Usahanya jadi rontok kan. Gak ada lagi yang mau bantuin kan di saat butuh modal kan. Selama ini gak bisa sih jadi orang yang baik. Kita menghukum itu selalu sifatnya itu destruktif. Selalu sifatnya itu merusak. Namun beda dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan playing God. Jangan jadi Tuhan untuk enggak aku mau hukum dia supaya dia berubah. Sering dengar bahasa itu? Enggak aku mau hukum dia biar dia bertobat. Enggak aku mau hukum dia biar dia ngerti. Jadi aku tuh seperti apa? Bapak Ibu Saudara, mari serahkan kepada Tuhan yang punya hak. Hak kita cuma bawa itu ke Tuhan. Tuhan, ini aku sakit Tuhan, aku benci dengan pribadi ini. Aku bawa namanya kepadamu Tuhan. Tolong dia Tuhan. Tolong dia Tuhan. Jangan sampai kita punya dendam. Ini ada satu rekan begitu ya. Dulu di tempat pelayanan saya yang sebelumnya. Itu dia benci banget sama salah satu rekannya. Lalu kami cuma bisa menghibur, ya kita doakan dia supaya dia berubah. Bapak Ibu Saudara tahu jawabannya apa? Dan mungkin jawaban ini juga kadang nempel sama saya. Jawabannya adalah, enggak, aku enggak berharap dia berubah. Biar dia masuk neraka. Bapak Ibu Saudara, ini manusia. Muncul dari kita yang berdosa, yang terdistorsi oleh dosa. Kita enggak mau repot. Kita maunya biar hancur deh itu musuh kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kadang juga saya berpikir kayak gitu. Males biarin aja dia. Biar aja dia hidup dalam dosanya. Biar nanti Tuhan yang hukum dia sampai hancur. Bapak Ibu Saudara, celaka sekali kalau kita meladeni kebencian kita, kemarahan kita, sakit hati kita dengan cara yang demikian. Ampuni. Ambil, serahkan ke Tuhan. Bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara, pugar dan pulihkan. Bagian yang kedua, PU. Pugar, perbaiki diri kita, renovasi diri kita, evaluasi koreksi diri kita. Dan kemudian kita minta Tuhan pulihkan kita. Kita minta supaya Tuhan menolong kita dengan rasa sakit hati yang kita miliki, kebencian yang kita punya itu untuk ditolong sama Tuhan. Untuk dikoreksi juga. Jangan-jangan sebenarnya bukan 100% kesalahannya dia loh. Kitanya aja terlalu baperan. Kitanya aja yang terlalu senggol, langsung kita mau bacok orang. Kitanya aja yang mungkin terlalu juga meladeni dosa-dosa kita. Mari kita pugar diri kita, evaluasi diri kita, koreksi diri kita. Kita juga minta Tuhan pulihkan kita. Roma pasal 12 ayat 17-18 dalam terjemahan yang sederhana. Firman Tuhan itu ngomong seperti ini. Bila ada orang yang berbuat jahat kepadamu, simple kata Tuhan, jangan balas dengan kejahatan lagi. Tetapi pikirkanlah yang baik-baik supaya apa yang kamu hendak kamu perbuat terhadap orang itu dianggap baik oleh semua orang. Ada norma umum yang berlaku di sana. Sedapat-dapatnya mungkin kalau itu dari pihakmu, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Bahkan ayat 20 itu ngomong lebih jauh, lebih sederhana sebenarnya, tapi susah untuk kita lakukan. Ayat 20 itu ngomong begini saudara. Hendaklah kamu melakukan firman Tuhan ini. Ketika rasa marah, benci, kesalmu, rasa sakit hatimu menguasaimu, firman Tuhan katakan lakukan ini. Kalau orang yang memusuhimu lapar, beri makan. Kalau orang yang memusuhimu haus, beri minum. As simple as that, Bapak Ibu Saudara. Sesederhana itu. Tapi sesulit itu untuk kita kerjakan. Bisa gak kita senyum sama orang yang kita benci? Ngelihatnya aja pengen langsung putar balik kan. Ngelihat dia lah masuk lorong sini, saya mending buka pintu, jalan keliling lebih jauh. Susah Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan sesederhana itu meminta kita untuk kalahkan diri kita.
kalahkan ego kita, kalahkan semua rasa sakit hati kita, kalahkan semua rasa-rasa benci kita di dalam diri kita itu. Hidupkan kasih yang Tuhan juga sudah tunjukkan kepada kita. Bukankah yang pertama-tama harusnya dihukum itu adalah diri kita, Bapak Ibu Saudara? Karena kita adalah manusia berdosa yang gak pernah bertobat, bukan? Tiap minggu ada aja kita datang minta ampun sama Tuhan, bukan? Tapi Tuhan tiap waktu juga mengampuni kita. Tuhan tiap waktu menunjukkan kasih kepada kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah menghukum, tapi sifat hukumannya adalah untuk membangun, membawa kepada pertobatan. Allah gak serta-merta langsung membinasakan, menunjukkan murkanya, apalagi memendamnya. Supaya tunggu aja nih, kamu senang-senang aja dulu sekarang, gak apa-apa, nanti saya binasakan kamu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pertama-tama sudah tunjukkan kasih kepada kita. Mari kita juga tunjukkan kasih kepada orang yang kita benci, orang yang saat ini kita mendendam. Bisa orang tua kita, bisa anak kita, bisa saudara kita, bisa sekelompok orang. Kita nggak tahu, Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu apa yang saat ini sedang digumulkan oleh Bapak Ibu Saudara. Tapi yang pasti yang Tuhan sekarang minta kepada kita adalah tunjukkan kasih. Sesederhana itu, tetapi sesusah itu. Karena kita manusia berdosa, kita bergumul, kita berperang. Untuk ngelatih garis senyum kita itu kayak ya halo, selamat siang. Kayaknya mesti belajar jadi greeter ya nanti ya, jadi asek gitu kan ya. Jadi kalau misalnya nggak suka sama ini, tapi ternyata jemaat sama-sama segereja, mau nggak mau harus senyum tuh. Mau nggak mau harus belajar tuh. Ya sesederhana itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan meminta kita tunjukkan kasih. Mari kita pugar, koreksi diri kita, evaluasi diri kita, dan kita minta Tuhan pulihkan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, niatkan, kerjakan. Karena tanpa konsistensi, komitmen itu percuma. Kita komit menangis sama Tuhan. Tuhan, aku mau belajar mengampuni. Tuhan, aku mau belajar untuk memaafkan. Tuhan, aku mau belajar menunjukkan kasih-Mu. Tapi kalau nggak ada konsistensi untuk menunjukkan hal-hal kecil yang bahkan sudah dicontohkan oleh Tuhan, komitmen dengan meneteskan air mata, itu jadi sia-sia Bapak Ibu Saudara. Tuhan butuh kesetiaan kita, konsistensi kita untuk menunjukkan akan pengampunan itu, untuk menunjukkan belas kasihan yang telah kita terima daripada Tuhan itu. Ini jadi peperangan rohaninya kita Bapak Ibu Saudara. Ayat 21 dalam Roma pasal 12 mengatakan, jangan biarkan dirimu dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan terus berbuat baik. Terus berbuat baik. Enggak sekali berbuat baik, tapi terus berbuat baik. Seperti kasih Tuhan yang mengalir seperti air, seperti sungai yang gak pernah berhenti mata airnya itu. Namun Bapak Ibu Saudara, kita harus sadari bahwa kita manusia berdosa. Iman kita itu naik turun, terombang-ambing. Ada satu waktu kita bisa angkat tangan kita, menangis, memuji Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan, bertobat. Tapi ada satu waktu kita jadi lemah, kita abai, bahkan kita berdoa aja rasanya susah. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, ada anugerah Tuhan yang sebenarnya hadir di kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Ini adalah pribadi-pribadi yang Tuhan mau pakai untuk Bapak Ibu Saudara bisa bergumul, berperang bersama-sama, melawan akan keberdosaan kita, dendam kita. Coba senggol dulu kanan kirinya, entah itu pasangan, entah itu sahabat, atau bahkan gak kenal di jemaat ini. Senggol aja. Masih ada dendam gak? Yuk didoakan, yuk diselesaikan. Atau tahu pasangannya, Ma, itu kan saudaramu dulu kan yang ini kamu gak pernah mau kunjungi ya? Yuk kita kunjungi. Kita telepon, kita tanya kabarnya. Bapak Ibu Saudara, saya belajar banyak dari papa saya. Papa saya itu baru bertobat percaya Tuhan di 2014. Tapi papa saya punya sejarah yang begitu panjang. Sebagai anak laki-laki kedua dari 12 bersaudara. Jadi papa saya ini anak ketiga, tapi laki-laki yang kedua. Jadi yang pertama itu perempuan,
kedua laki-laki, ketiga laki-laki. Nah, papa saya ini laki-laki kedua di keluarga itu. Jadi papa saya itu punya 12 saudara, dan 12 saudaranya ini unik-unik Bapak Ibu Saudara. Saya berani jamin. Unik-uniknya itu nikahnya juga gado-gado. Ada yang nikah sama orang Ambon, ada yang nikah sama orang Melayu, orang Dayak, orang Chinese. Kayaknya yang Chinese sama cuma 2, papa saya dan paman yang keempat. Tapi selebihnya tuh nikahnya juga beda-beda gitu ya. Sangat bineka tunggal ika. Kepribadiannya juga beda-beda. Jadi suatu waktu ketika papa itu bangkrut, papa itu usahanya jeblok begitu ya. Dan saat itu papa juga pisah dari mama, dan SMA saya ikut papa. Kami itu terpaksa karena kondisi papa yang benar-benar hancur total, terpaksa kami itu pinjam rumahnya Akong. Di mana Akong dan ama kami itu sudah meninggal. Jadi kami tinggal di sana. Saya SMA di sana selama beberapa tahun begitu kan ya. Setelah saya SMA saya kerja ke Batam dan papa tinggal sendirian di sana. Dan konflik itu terus terjadi. Dan suatu waktu ternyata papa itu diusir oleh saudara-saudaranya yang lain. Padahal rumah itu adalah rumah yang papa bangun ketika usaha papa itu sukses. Jadi papa bangun rumah itu untuk Akong sama ama di tengah-tengah bukit itu gitu ya. Kayu-kayunya itu dari ya itu hasil cukongan papa gitu sebagian gitu ya. Dan beberapa rumah saudara-saudara juga yang ikut kerja sama papa itu juga dibangun. Tapi sangat tragis ketika konflik terjadi, papa itu ternyata diusir. Dan papa cerita, kami dengar, kami juga sakit hati Bapak Ibu Saudara. Anak-anak saya sebagai anak juga sakit hati. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika Imlek yang lalu, ketika saya pulang, ketika saya balik ke kota itu, pas Imlek biasanya kan anggota-anggota keluarga akan saling berdatangan, berkunjung begitu ya. Papa itu sebagai anak laki-laki yang tertua yang masih ada, karena yang pertama kedua sudah meninggal, jadi ibaratnya papa yang sekarang yang paling tua gitu. Yang ibaratnya kalau orang Cina, kita yang Cina ini, kalau Imlek pasti yang paling tua yang dikunjungi begitu kan ya. Tapi ketika Imlek yang lalu saya pulang, justru papa yang mendatangi adik-adiknya. Mengunjungi adik-adiknya untuk painyan di sana. Bapak Ibu Saudara, saya nggak ada melihat bekas-bekas rasa sakit hati papa terhadap adik-adiknya. Bahwa dia pernah diusir dari rumah itu. Bahwa dia pernah dilecehkan karena mungkin pada saat itu kondisinya bangkrut total, nggak punya apa-apa. Tapi ketika saya pulang, saya ikut papa itu datang kunjungi keluarganya satu-satu. Saya melihat ada satu kehidupan anak Tuhan yang rela melepaskan dendamnya, rasa sakit hatinya, kebenciannya kepada saudara-saudaranya. Saya nggak tahu prosesnya seperti apa Bapak Ibu Saudara. Yang saya tahu 2014 papa saya bertobat dan percaya Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana papa saya itu dealing bergumul sama saudara-saudaranya. Saya nggak tahu bagaimana papa itu mencoba untuk rekonsiliasi pemulihan dengan saudara-saudaranya. Yang semestinya pasti sangat dia benci. Pasti dia nggak sukai. Kok bisa ya kamu tuh rumah aja itu kayu-kayunya dari saya loh. Rumah daripada saudara-saudaranya beberapa juga itu papa yang punya bangun loh. Ketika Imlek yang lalu saya belajar dari papa. Papa nggak kelihatan ada gengsi-gengsinya, benci-bencinya, nggak ada. Dan ketika mempersiapkan akan khotbah ini saya juga teringat bahwa dulu saya juga punya satu pribadi yang saya nggak suka. Ada om, teman dari mama, ketika mama papa pisah saya dititipkan di rumah om itu. Dan om ini rumahnya itu rumah tempat orang berjudi, jualan togel juga di sana. Jadi saya kalau pulang sekolah itu bantuin mereka ngerjain itu semua, bersihin itu semua. Dan di kelas 9, SMP kelas 3 itu ada ujian biasa dan selalu ada les sampai sore. Satu waktu saya pulang agak malam, sore menjelang malam. Dan om ini nggak tahu apa kalah judi atau bagaimana begitu ya. Dia bilang ketika saya baru pulang naik tangga mau masuk ke kamar saya taruh tas untuk ngebantu bersih-bersih. Ketika saya masuk kamar om ini teriak lebih baik pelihara anjing daripada pelihara kamu. Oh Bapak Ibu Saudara, sebagai remaja pada saat itu hati saya terluka. Luar biasa terluka. Bahkan saya kepahitan, saya kecewa dengan Tuhan.
Saya marah sama Tuhan, saya cari pertolongan ke gereja juga nggak punya opsi untuk membantu seorang anak yang mau kabur dari rumah tempat di mana dia dititipkan. Wah, saya kecewa besar sama Tuhan. Dan suatu waktu mama itu telepon cerita bahwa om ini meninggal dan sekarang istrinya itu stroke pada saat pandemi kemarin. Awal-awal pandemi, stroke. Lalu mama bilang, kamu telepon dia, kamu doakan dia, kamu kan hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, peperangan itu langsung muncul. Satu sisi saya tahu saya benci luar biasa dengan keluarga ini. Tapi satu sisi omongan mama itu menampar saya bahwa saya ini adalah hamba Tuhan. Dengan berat saya telepon. AI ini juga udah gak bisa terlalu respon juga omongannya karena stroke juga udah gak terlalu jelas. Tapi saya tahu Tuhan minta saya taat. Saya telepon, saya mendoakan. Bapak Ibu Saudara, saya punya kelegaan. Saya nggak punya lagi pembuktian yang harus saya lakukan bahwa saya nanti akan sukses. Saya akan buktikan kepada orang-orang ini bahwa saya lebih berharga daripada anjing. Padahal anjing itu juga lucu ya. Anjing sekarang juga mahal-mahal lagi ya, puluhan-puluhan juta gitu kan. Tapi sebagai remaja saya sakit hati pada saat itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan memulihkan. Satu yang Tuhan minta untuk kita taat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini mari bersama-sama kita belajar bahwa orang yang mendendam itu akan menghidupkan masa lalunya. Mereka akan terjebak di kendi-kendi kemarahan, sakit hati, kendi-kendi masa lalu ini. Mereka akan terjebak di sana dengan mempertaruhkan masa depan mereka. Kita dengar berita-berita yang tadi bukan? Seorang anak membunuh ayahnya, rela masuk penjara, rela hidupnya hancur. Seorang anak ninggalin orang tuanya, rela tuntut orang tuanya supaya orang tuanya masuk penjara dan segala macam. Mempertaruhkan nama baiknya dan segala macam. Mereka mempertaruhkan masa depannya untuk membayar masa lalu yang gak akan pernah lunas selain daripada Tuhan yang menyelesaikan. Dan mari hari ini kita juga belajar sebagai orang-orang yang melepaskan pengampunan. Saat ini sedang kita hidupi masa kini kita. Dan kita memberikan kepada Tuhan masa depan kita. Bapak Ibu Saudara mau tiap waktu jalan bawa kendi-kendi gini? Penuh beban, penuh dengan hutang-hutang masa lalu yang gak pernah selesai. Sesukses apapun Bapak Ibu membalas dendam, penelitian psikologi membuktikan bahwa tidak akan pernah ada rasa puas yang sepadan dengan apa yang Bapak Ibu coba lakukan. Dan penelitian psikologi juga membuktikan bahwa ketika kita menyimpan kemarahan, memupuknya menjadi sebuah dendam, tubuh kita itu merespon. Inflamasi di dalam tubuh kita itu meningkat. Jadi kalau ada infeksi di dalam tubuh kita, atau dalam bentuk berupa tumor atau kanker yang sudah ada dalam tubuh kita, itu meradang dengan lebih cepat, menyebar dengan lebih cepat. Tetapi ini tidak berlaku karena orang itu memang punya potensi sakit kanker atau tumor ya Bapak Ibu Saudara. Jangan bilang nanti kamu punya tumor, kamu harus pelepasan, kamu harus melepas kepahitan. Enggak gitu. Tapi penelitian menunjukkan bahwa kalau kita menyimpan emosi negatif, kemarahan, kebencian, memupuknya jadi amarah, inflamasi tubuh kita itu meningkat berkali-kali lipat dan menyebabkan tubuh kita lebih cepat sakit. Dan bukan hanya demikian Bapak Ibu Saudara, itu juga merubah struktur daripada chemical dan bentuk otak kita. Di sini ada beberapa yang sekolah psikologi ya, boleh dikonfirmasi nanti. Jadi kebencian, emosi, dendam yang memupuk di dalam diri kita itu mengubah struktur otak kita secara khusus hipokampus dan juga amigdala kita. Amigdala itu adalah bagian otak kita yang mengontrol, meregulasi, merilis, menyampaikan emosi kita. Itu kalau kita menyimpan emosi itu secara lama, itu terganggu fungsinya. Dan juga hipokampus yang ada di depan Bapak Ibu Saudara yang paling gede ini, bagian otak kita, itu adalah pusat pengambilan keputusan kita. Jadi kemampuan kita berpikir, mempertimbangkan dan segala macam itu jadi lumpuh. Jadi kalau kita tetap menyimpan emosi-emosi negatif ini, memupuknya jadi dendam. Sehingga kita melihat bahwa ada orang yang begitu keji, begitu kejam, tanpa perhitungan, rela ngorbanin masa depannya di penjara dengan memutilasi orang, membunuh, membalas dendam. Karena pengambilan keputusannya sudah kacau Bapak Ibu Saudara.
Emosinya itu udah kacau. Sehingga dengan emosinya dia bisa langsung membalas. Atau merancangkan sesuatu yang kita lihat, wah ini psikopat banget ini. Wah ini bahkan manusia normal itu ngebayanginnya aja gak tega. Tapi ini bisa merancangkan semuanya itu dengan begitu detail, begitu mengerikan. Seperti apa yang kita baca dari kisah Herodias kepada Yohanes Pembaptis, Isabel kepada Nabot dan juga Elia, Kain kepada Habel. Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil, serahkan kepada Tuhan. Kita juga koreksi diri kita, kita pugar, pulihkan diri kita. Dan sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita niatkan. Dan kalau niatkan itu, kalau kita jalan sendiri seringkali kita lemah. Oleh karena itu Tuhan anugerahkan jemaat, PDP, kelompok kecil, ada kelompok karib yang akan kita juga bentuk. Bapak Ibu bentuk dalam momen Agustusan. Ada juga rekan-rekan doa, jemaat-jemaat di tempat ini. Atau bahkan Bapak Ibu mau konseling, ada konselor-konselor awam yang siap untuk menolong. Jadi mari hari ini kita lepaskan dendam kita. Kita ampuni. Ambil, serahkan kepada Tuhan. Pugar diri kita, pulihkan diri kita. Kita minta Tuhan yang pulihkan. Dan sama-sama kita niatkan, kita kerjakan. Kalau bisa selesai ini Bapak Ibu Saudara, angkat HP-mu, WhatsApp. Halo, apa kabar? Ketemu yuk ngobrol. Atau kirim paket, kirim parcel. Lakukan hal yang bisa engkau lakukan sesederhana mungkin yang bisa Bapak Ibu lakukan. Gak bisa contoh, ayo konseling sama-sama yuk. Kita berproses sama-sama. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa saat ini. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui bahwa kita ini manusia berdosa. Kita punya kerapuhan jiwa. Kita punya kelemahan rohani, kita gak selalu dalam kondisi yang prima. Oleh karena itu kita tiap waktu butuh Tuhan. Dan Tuhan sudah tunjukkan teladannya. Mari kita juga belajar mengampuni. Saat ini sejenak kita sebutkan satu nama saja. Yang mungkin yang pernah menyakiti kita. Yang bahkan sampai saat ini masih kita benci. Mari kita sebut nama mereka. Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong saya. Saya mau ampuni. Saya mau orang itu juga kenal akan kasih Tuhan. Sehingga orang itu juga boleh dijangkau. Masuk ke dalam pengampunan Tuhan. Dan merasakan kasih daripada Tuhan. Yang telah juga kita rasakan di dalam kehidupan kita. Bapak, engkau melihat kedalaman hati daripada setiap anak-anakmu. Berbicaralah dan biarkanlah rohmu menggelisahkan kami. Biarkanlah kami juga mau mengakui kelemahan kami. Mencari pertolongan jikalau kami tidak mampu melaksanakannya seorang diri. Biarkan Tuhan kirimkan orang-orang juga yang tepat yang bisa menolong kami. Ini doa kami ya Bapak. Biarkan firman Tuhan terus menggelisahkan kami, menggema di dalam pikiran perasaan kami. Sehingga kami merelakan, melepaskan akan pengampunan. Dan juga boleh melepaskan setiap kepahitan yang kami rasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin.